مسكوت عنه بالمنطوق له طريقان قوله أحدهما نفي الفارق المؤثر أي نفي Muasir. الفارق المؤثر في الحكم. Muasir ini. Al muasir. Tadi bacanya apa? Muasar. Ah, iya. قوله أحدهما نفي الفارق المؤثر أي نفي الفارق المؤثر في الحكم بين الفرع والأصل فيجب استواؤهما في الحكم، وهذا هو مفهوم الموافقة وهو القياس الجلي كما تقدم. قوله فإنما يحسن مع التقارب أي إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل. Kurang ke atas. Oke. Mati atau enggak? Iya, mati. Aduh. Sebentar. Kok mati? Kenapa mati ya? Oke. Wa inna ma yahsunu ma'at taqarrub. Halo? فإنما يحسن مع التقارب أي إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل كقرب الإحراق والإغراق من الأصل في الإتلاف فلا يحتاج في ذلك إلى التعرض للجامع بينهما. Oke, sekarang boleh terangin dulu nih dari sini. Walil ilhaqi tariqon. Dan untuk penyamaan, ilhaq itu penyamaan ya? Iya kan definisi. Nah, makanya nih aku sebenarnya nggak ngikutin lagi dari awal. Cuman ini kan bab kias sih sebenarnya. Maksudnya kias kan ilhaku amrin bi amrin kan. Seingatku sih kias itu kan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu loh. Itu bahasanya bisa ilhaku amrin bi amrin atau ilhaku aslin ilhaku far'in bi aslin gitu kan, menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya secara hukum ya kan dengan apa yang ada hukumnya, atau sesuatu yang mangsus hukumnya di baik di sunnah baik di Al-Quran maupun di hadis itu kan. Iya. Nah, dalam mengilhak itu ada dua macam di sini. Tapi ilhaq sendiri bahasanya apa bahasa Indonesianya? Menyamakan. Ilhak itu menyamakan. Nah, Mempertemukan kan, mempertemukan tapi di sini menyamakan lah. Iya. Dan untuk mempertemukan suatu hukum ada dua. Menyamakan aja, menyamakan ya, lebih tepatnya sih. Menyamakan. Ya. Dia menyamakan suatu hukum itu ada dua cara, yaitu dengan cara maksudnya untuk menyamakan antara yang hukum yang diam dengan hukum yang telah ini di sini bukan hukum yang diam ya, maskut emang diam sih, maksudnya hukum yang tidak dibicarakan, yang tidak teredaksi gitu loh, yang tidak terekspos hukumnya di sunnah maupun Quran. Untuk menyamakan hukum yang tidak dibicarakan dengan hukum yang telah dibicarakan ada dua cara. Ya. Yang pertama, ini cara satunya dengan nafsul farid. Nah ini maksudnya aku baru lihat sih ya istilahnya ya. Cuman la'ala shawab nafyul farik al muasir ya, maksudnya menghilangkan faktor yang yang mempengaruhi. Nah, cuman aku juga belum tahu tuh farik muasir di sini yang dimaksud itu apa. Belum tahu juga yang dimaksud aku. Nafyul farik al muasir menafikan faktor sebenarnya, cuman aku nggak tahu ya. Nafyul farik itu kan kias ma'al farik kan, kias tapi yang tidak sesuai dengan ilatnya.
Sebentar, kalau lihat di atasnya ini bahasanya apa sih? Lah sebelumnya ada nih nafil farik, apa tuh yang dimaksud? Antum kan yang belajar ini punya ini juga kan? Ini karangan siapa ini? Syekh Soleh ya. Ma'adal matu minal biar kawa mazmun. Meniadakan perbedaan yang berpengaruh. Ya itu secara lafaz sih kayak gitu. Bentar. Mana sih kata yang pertama kali muncul? Fa ilam yuzam binafil lam yakun matu. Ya udah lanjut dulu dah, coba nanti saya tak cari dulu. Lanjut dulu, meniadakan sebentar apa ya istilahnya sih, pernah dengar deh kalau di bab kias, cuman dimaksud dengan ini pelajaran kelas berapa sih? Kalau aku semester 6. Oh, semester 6. Iya kan? Nafil farik itu ya ini sih. Kan perbedaannya kan nggak ada. Perbedaannya kan nggak ada yang pengaruh kan. Iya, Makanya dia diwajibkan untuk menyamakan hukumnya. Nafil farik berarti tidak ada ilatnya kan? Iya, nggak ada ilahnya. Tidak ada ilat yang bisa dijadikan patokan untuk penyamaannya gitu sih. Nafiyul farik al muasir mungkin ya farik di sini ya ilat sih, bisa jadi gitu loh. Gitu berarti ya. Nafiyul farik al muasir menghilangkan ilat yang yang menjadi patokan untuk menyamakan hukum bainal far'i wal asli gitu dulu deh. Fayajibu istiwa'uhuma fil hukmi, maka ya wajib dihukumi sama. Bainal. Maka inilah yang disebut dengan mafhum muwafaqah, yaitu kias jali. Iya, kias mafhum muwafaqah kan kebalikannya kan. Kalau nggak boleh duduk secara apa? Contohnya itu. Semisal la tajlis gitu ya. Nggak boleh duduk berarti diperbolehkan berdiri gitu ya. Iya kan, cuma kebalikan dari kata yang diucapkan lah, entah perintah ataupun larangan. Ya. Itu kias jali Kemudian, juga. Terus ini namanya selamat takarub, dan asalnya kias ini tuh dekat, yaitu dengan jika nampak kedekatan antara far' dan asal. Contohnya ihraq dengan igraq itu kan dekat dengan akal pada penenggelaman harta, maka tidak butuh kepadanya. Fil itlaf apa maksudnya, coba itlaf? Itlaf itu ini kan ini loh, apa itu innama yakuluna apa? La ta'kulu amwalal yatimi zulman innama yakuluna fi butunihim naro lah, itu kan ayatnya kan. Itu kan maksudnya ayat itu kan secara asalnya kita nggak boleh mendolimi harta anak yatim atau anak kecil lah, anak yatim dengan dolim. Di situ kan yakul, akal, apa, makan, berarti asalnya itu makan gitu loh. Nah masalahnya kalau nggak makan tapi tetap dolim gimana? Misal dengan membakar atau kita tenggelamkan uangnya, kita curi terus kita tenggelamkan atau kita bakar lah, kan sama-sama dolim juga kan. Dan itu tuh sama-sama itlaf. Itlaf itu bahasanya tuh merusak sebenarnya kalau dalam fikih ya, istilah talaf, itlaf.
atau mengkonsumsi lah. Mengkonsumsi itu dalam bahasa Arab tidak hanya makan ya, merusak juga mengkonsumsi kuwi sama sebenarnya, cuman dengan cara intinya menghabiskan lah, itlaf itulah menghabiskan barang, merusak barang sesuatu dengan dimakan ataupun dengan dirusak gitulah. Nah, ihrok itu farnya itu kan gak disebutkan, wala tuhriku amwalal yatim, tapi wala takulu, sama-sama itlaf zulman juga. Nah, di sini kata beliau fala yahtaju fi dzalika ila ta'arud lil jami bainahuma, tidak perlu adanya ilat karena apa namanya ya, ihrok Tidak dan ada pertentangan. nggak tahu, menurutku sih harusnya ada ya, aku kurang tahu nih. Ini biasanya tuh disebut sebagai kias apa namanya ya, kias jali sih ya, tetap ada ilatnya harusnya, cuman kata beliau di sini tidak perlu kita mencari ta'arud, itu kan menampakkan maksudnya kan, maksudnya nggak perlu cari ilatnya untuk bisa menemukan hukum ihrok sama ihrok gitulah. Ya. Terus nah, ini baru bahas ilat nih. Wasani. Ya. Ini wasani Wasani dari oh alah. dari Oh, ulil ahad ya. ya. Berarti kan gini ya, astagfirullah. Kita dalam mengkias, kata beliau, itu ada dua cara kan. Dengan menafikan Ya. ilat yang apa ini ya? Masa ilat sih ya? Menyamakan itu tidak harus ada ilat. Intinya lah di sini tuh yang pertama. Oke. Iya. Yang kedua itu harus, atau yang kedua menyamakan sesuatu dengan ilat. Ya. Gitu berarti ya. Nafyul farid. Ustaz, Halo? halo. Oke, Kan lanjut. kalau kedua kan yang belum jami'i fihima, itu Ana udah paham. Nah, gimana kalau misalnya yang ini selanjutnya? Oke. Yang mana? Ini. Lagi. Oh, ini. Yang kedua kan syartul asal. Ini yang pertama an yakuna ma'qulan makna itu udah paham. Yang kedua yang mafaqatul khasmi 'alal hukmi. Halamannya berapa Nah, nih? ya itu udah benar itu yang itu. Mafaqatul khasmi 'alal hukmi itu ya deh. Oke, sebentar, aku apa sih sebelumnya bahas apa dulu nih? Oh, ayatnya fa'inkana ta'budian lam yasih wa muwafaq. Oh, berarti yang kedua ya. Iya. Oh iya, ini. Kan yang pertama asal itu harus makul makna. Iya, bisa di inilah, bisa apa namanya ya? Bisa berada di faranya lah, tidak hanya di asalnya doang. Terus yang Yang kedua, kedua qaluhu wa muwafaqatul khasmi 'alaihi. Hadha syartu tsani wa ma'nahu an yakuna hukmul asli sabitan bidalilin muttafaqin 'alaihi bainal khasmain ay al-mutanadhirin fi mas'alati fiha. khosma ini berarti al-mutanadhiru ini dong. Iya. Al-mutanadhiraini fil mas'alati fiha al-qiyas. Fa in lam yakun khasmu fasyaratu thubutil hukmi lil asli bidalilin yaqulu bihi al-qa'is. Ya, bihil qais. Terus lanjutin. Lanjut atau gimana? Lanjut dulu coba. Bentar. فإنما اشترط ثبوت حكم الأصل بأنه ينبغي عليه الفرع فيلحق به وما لا يثبت له لا يتصور. Subuta lahu وما لا ثبوت له bina'u ghairihi alaihi. لا يتصور بناء غيره عليه. Oh, Terus iya.
Terus Wes washturito. wes wes oh wes turito. Wes Iya. turito tifaqul khusmaini alla yamna al khusmu al hukmah. فيحتاج المستدل إلى إثباته فيكون انتقالا من مسألة إلى مسألة أخرى فينتشر الكلام فيفوت المقصود ومثاله قول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد القلب فيقول الحنفي لا أسلم حكم الأصل وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل يطهر به عندي فحكم الأصل فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقا عليه بينهما فلا يصح القياس إذا كان في باب المناظرة وهذا من القوادح في باب القياس فيسمى المنع. Oke, yep. Oke, ini tuh konteksnya ketika kita mengkiaskan hukum asalnya itu harus sesuatu yang sama-sama disepakati oleh dua orang yang sedang berdebat. Khosmain. Oke. Maksudnya Maksudnya kan kalau kita dalam berdebat sesuatu kan kita harus jidal wal munadoro loh konteksnya. Kita itu harus mempersatukan persepsi soal asalnya gitu loh, hukum asalnya itu loh. Semisal kalau saya berdebat dengan seorang, saya Syafi'i, terus Anda Hambali semisal, itu kita harus cocok dulu bahwa ilatnya hukum A, hukumnya asal A, hukum asal inilah intinya, itu tuh haram gitu, sama-sama haram dulu, seperti itu. Jadi konteksnya ini dalam perdebatan gitu loh, asal itu harus sesuatu yang bisa disepakati oleh dua orang yang berdebat. jadi hukum asal itu harus ijma gitu. Nah, bisa juga sih, iya harus ijma juga. Ada nggak ya sebelumnya? Iya deh, kayaknya bisa juga ijma hukum asal. Terus coba kita ini dulu, diterjemah dulu antum, baca dulu. Perkataan beliau tentang dan wajibnya sama antara orang-orang yang berselisih gitu Iya. terhadap. Dan ini adalah syarat kedua, artinya hukum asal itu harus disepakati di antara dua orang yang bertentangan, yaitu orang-orang yang memiliki nazar untuk pada masalah kias. Kalau misalnya tidak ada tidak ada pertentangan, maka syarat penetapan hukum untuk asal dengan dalil yang dikatakan oleh orang yang mengkiaskan begitu. Iya. Sebentar. Iya sih, harus ijma enggak ya? Sebentar aku mau ngambil buku dulu. Ada enggak sih kalau itu ya?
Oke. Nggak ada sih kalau yang di aku punya sih, nggak ada yang ijma sih. Yang ijma itu yang ilat deh. Ilat itu syaratnya nanti ada yang memang dari ijma, bukan bukan ilat ya, masalikul ilatnya. Kalau asal yang saya tahu ya, itu nggak ijma sih, nggak harus ijma. Oh ya 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 ya. Atau ini ada sih hukum, syarat hukum asalnya tapi sih yang ada. Halo, cek. Iya. Syarat hukum asal. Kalau yang ijma itu syarat hukum asalnya sih harus apa ya, harus disebut dengan adanya ijma, kitab ya kan, Quran, sunnah atau ijma gitu sih. Tapi Kan kan juga lagi bahas, gimana? ini kan lagi bahas ini asalnya juga Ustaz. Iya makanya, cuma kan bukan hukumnya sih. Kalau yang di bukuku itu syartu hukmil asli itu, yang kedua itu sabitan bil kitab wa sunnah summa ijma. Cuman kan ijma nggak ini ya, nggak jadi kan. Kalau ijma itu nggak bisa menaseh gitu loh, nggak bisa mengunggu, maksudnya layung kot bil istihad kan. Ijma lah udah jadi ijma ya udah, nggak bisa ditarik juga kan. Iya bisa juga sih, tapi kenapa nggak kata-kata na ijma ya, saya kurang tahu nih. Terus wa inama ashturito, oh iya di sini mungkin sih ya kan, hukum asal itu harus sabit bidalilin muttafaq alaihi bainal khosmaini, ya maksudnya diantara ulama lah ya, dengan dalil yang disepakati. Bisa kan dalil ada dua ya dalam usul fikih kan, dalil muttafaq sama dalil mukhtalaf ya enggak. Heeh. Dalil muttafaq al adillah al muttafaq alaih itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas gitulah. Kalau mukhtalaf kan yang istihsan, istishab dan lain sebagainya. Kalau di yang saya tahu ya, yang di inilah kurikulum gitu sih. Terus iya benar, berarti dengan ijma ya, tidak hanya ijma ya, sunnah, kitab dan lain sebagainya gitu loh. Terus Wa inna mashtari tersebut hukmul asli. Bahkan disyaratkan eh, penetapan hukum asal, karena dengan asal itu akan ditegakkan fara yang ilhaq kepadanya. Aduh gimana nggak tahu. yang bisa disamakan dengan si asalnya gitu loh. Kalau nggak ada hukum asal, ada asal nih tapi nggak ada hukumnya, nggak mungkin juga sih. Maksudnya kan kalau ada asal pasti include hukum gitu kan. Cuman hukumnya itu memang ada ketentuannya kan, hukum yang sudah disepakati oleh semua ulama gitulah ibaratnya. Jadi ya emang harus ada hukum disyaratkan. Berarti rukunnya itu nanti asal, hukum asal, fara sama ilat. Keempat lah harus ada hukum asalnya. Karena dengan hukum asal itu kita bisa menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya atau far'un dengan si asal bihi. Terus Berarti yang langsung ke website atau tifaqul khasmain gitu. ini gimana tuh maksudnya tuh? Kalimat ini gimana maksudnya? Wa ma la subudalahu la yutasawwaru bina'u ghairihi alaihi. Dan apapun yang nggak sabit, nggak yang, dan apapun hukum itu yang nggak tetap, maka tidak akan dibangun di atasnya selainnya. Iya, kalau Jadi nggak enggak, ada kalau para enggak, di atasnya itu. betul. Terus Dan disyaratkan ittifaq khasmain ya agar menghindari Hasan berhukum dengan Hasan. Nggak tahu. disyaratkan kedua khosmen ini harus sepakat supaya tidak apa ya,
Ya sehingga hukumnya itu nanti tidak bertolak belakang lah gitu sih. Fayahtaj al mustadil ila isbatihi fayakuna intiqalan min mas'alatin ila mas'alatin ukhra wa yang tasyiru al kalam fayafutu al maksud. Intinya dalam sebuah perdebatan kemudian kita dalam mengkias itu harus mempersatukan persepsi terkait hukum asalnya dulu sehingga tidak apa ya ngalor ngidul gitu loh mungkin ya fayakuna intiqalan min atin ila masalatin ukhra sehingga apa yang jadi tujuan kita mengkiaskan sesuatu ternyata malah kabur gitu sih. Hmm, maka al-mustadil Mustadil itu membutuhkan kepada iya mustadil kan orang orang yang yang ini beristidlal. iya orang yang sedang beristidlal dalam menetapkan hukum asalnya itu haramkah halalkah atau sunnahkah gitu. Hmm, membutuhkan kepada isbatnya suatu dalil yang menjadi Isbat perubahan dari masalah ke masalah yang lain, begitu. iya wayang tasyir al kalam maksudnya kan akhirnya kabur gitu loh apa yang jadi tujuan kita untuk apa namanya ya menemukan hukum faraknya dari asalnya aja kan nggak ketemu akhirnya faraknya nggak ketemu juga akhirnya malah kabur semua nggak jelas maksudnya kan fayafutu al maksud malah tujuan intinya malah hilang. Kemudian tujuannya kan hilang, terus langsung ke misal fuqaha balik. Ya Contohnya perkataan Hambali, kulit maitah, kulit bangkai itu najis ya dan tidak bisa ditoharohkan disucikan dengan di bab itu disemai ya atau di mana? dibah itu disamakan ada kan fikihnya pakai apa sih Disama ya. disamak ya dibah itu kan bab keberapa kalau dalam Fathul Qorib ya kan aku pakainya Fathul Qorib disamak di apa ya jadi kulitnya itu nanti digosok dengan sesuatu yang pedas atau sesuatu yang pahit dengan barang najis boleh lah kayak tahi itu apa namanya kotoran darah juga bisa gitulah pokoknya dibah disamak yang dijadiin ini loh apa namanya beduk semisal ataupun hadrohan itu kan pakai itu disamak intinya itu ada sih proses penyamakan diklik aja di YouTube di searching terus jadi Hambali itu menyamakan semua ya intinya jildul maitah itu kayak jildul kalb mutlak gitu Yang loh. nggak boleh, Iya. yang nggak boleh disama sama sekali gitu ya. Sementara kalau madhab syafi'i mah boleh yang nggak boleh ya kalb doang karena kalb mau diapa-apapun ya nggak bisa. Oh di sini Hanafi ya Hanafi Hanafi pun berkata, aku nggak terima dengan hukum asal ini, bahwasanya hukum kulit anjing itu tidak bisa disama dengan tiba tidak bisa disucikan dengan sama. Tapi kata Hanafi itu bisa. ini lebih angel mah sulit lagi nih berarti menurut Hanafi jildul kalb itu bisa aku baru tahu sih terus nah ini kan berarti nggak ini ya nggak sama kan si Hambali mengatakan nggak bisa maksudnya kan berarti haram ya kan digunakan walaupun ditibah yang kedua boleh Hanafi jildul kalb itu boleh disamak lalu kita gunakan untuk beduk untuk sepatu untuk apalah intinya Iya. ini tuh konteksnya fi babil munadoro makanya itu loh konteksnya itu kita
di bab munadhoroh dalam perdebatan kayak tumpang tindih ya. Terus Maka hukum asal yang dikiaskan kepadanya tidak ittifaq disepakati di antara Hanafi dan juga Hambali, ya. maka tidak sah kiasnya jika pada bab munadharah. Dan ini salah satu dari qawaid Bang. Dan ini salah satu penghalang pada bab kias. Ya, yang dinamakan al-man'u. Oke, terus selanjutnya ini. Oh, iya lanjut. Oke. Saya itu nggak paham semuanya. Aku juga gak terlalu sih. Ini apa ya? Terus lanjut dulu coba. Fa'in mana'ahu. فإن منعه أمكنه إثباته بالنص جازا أي فإن منع الخصم حكم الأصل وأمكنه أي المستدل إثباته أي إثبات حكم الأصل بالنص ثم بالعلة جاز ذلك فقبل منه استدلاله في الأصح ونهض دليله على خصمه ويتحصل من ذلك أن الشرط عند المصنف أحد الأمرين من اتفاق الخصمين أو الإثبات بالنص وأن الأصح هنا أنه لا يشترط خصوص الاتفاق لاكتفائه بالإثبات المذكور وقبوله. Qabul, oke. Terus fa'in mana'ahu wa amkanahu isbatuhu bin nasi jaza. Jika terus jika ini langsung ke syarahnya aja ya. iya. Fa'in mana al-khasmu hukm al-asl. Jika pertentangan itu menghalangi hukum asal, Jika si jika terhalang pendebat tidak menerima hukum asal gitu kan. jika pendapat Al-khasmu tidak menerima pendebat. hukum asal dan mustahil memungkinkan untuk isbat hukum asal dengan nas, Ya, kemudian dengan ilah, maka dibolehkan hal tersebut dan diterima istidlalnya Pak yang Sofi. Dan dok, artinya nahdo apa? nah itu tuh bangkit ya. Maksudnya kemudian dalilnya itu bisa digunakan untuk dijadikan apa namanya ya? Dijadikan ini pijakan bagi si mustadil untuk mendebat atau untuk menyatakan bahwa ini hukum asalnya tuh ini gitu. Fa'in mana'ahu amkana isbatu. Dijadikan untuk pijakan bagi Bangkit mustahil. kan nahdo itu Gimana? bangkit. Bangkit. Dan dijadikan untuk pijakan bagi mustadil yang mau bangkit gitu. Bukan yang mau bangkit sih. Wa nahado dalilahu ala khosmi. Nahado kan mustadil fa'ilnya, dalilahu maf'ul ala khosmi, kepada musuhnya si mustadil. Ya, orang yang kemudian beristihad bahwa hukum asalnya itu haram dengan nas ya, dia istihadnya gitu loh. Maka ya udah diperbolehkan gitulah. Nahado dalilu. Ya, nggak mudeng. Yang ngertiinnya gimana? Oke. Sulit. Ya si mustadil intinya menggunakan nas dalam menetapkan hukum asal gitu aja sih ya. Dan Mustadil membutuhkan nas dalam penetapan hukum. menetapkan hukum asal dengan nas.
dan itu diperbolehkan. Wa amkanahu isbatuhu bin nas jaza kan gitu. Oke. Wa Kemudian yatahassalu tahassul min dzalika anna syarta anil muslimah dan dihasilkan dari itu bahwasanya syarat musannif itu salah satu di antara dua hal, ya. ittifaqil khasmain al itsbatin nas, yaitu dengan persamaan dua orang yang bertentangan atau dengan penetapan nas. Ya. Ada dua lah intinya itu ya. Ittifaqul khasmain dan mengisbat hukum asal dengan nas. Ya. Dan yang paling sahih itu tidak disyaratkan khususan ittifaq. Ini ya, ittifaqul ini tuh enggak enggak harus, karena dengan isbat adanya nas semua orang harus sepakat sih seharusnya gitu loh. Jadi tidak disyaratkan ittifaq karena dengan isbat itu cukup untuk mereka terima gitu. Betul. Kalau di aku ya itu tuh intinya tuh hukum asal kalau harus ditetapkan dengan nas baik Quran atau sunnah, kedua atau ijma, yang kedua harus makulul makna, yang ketiga harus bukan dari khususiyah. Kayak contoh sebuah asal tapi khususiyah Nabi nikah 9 itu kan khususiyah. Kita kiaskan sesuatu dengan sesuatu yang berupa asal tapi khusus itu nggak bisa. Kalau di aku kayak gitu sih intinya. Di sini nggak tahu tuh kayak gini modelnya. Oke? Ya. Terus apa ini al-qiyasu al-murakkab ya? Nah, ya. بألد عند المحققين أي على المستدل إثبات حكم الأصل بالنص لا إثباته بألة ينازع فيها الخصم هذا لا يكفي ولا يعتبر حجة عند المحققين فلا يتم القياس ويدخل تحت هذا صورتان الأولى أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويدعي كل منهما أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعي الآخر يسمى هذا القياس مركب الأصل لتركيب الحكم كبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين ومن أمثلته قياس الحلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة عند الشافعية والمالكية فإن حكم الأصل وهو لا زكاة في حلي الصبية متفق عليه بين هؤلاء بين الحنفية إلا أن الحنفية يقول إن العلة أنه مال لغير بالغة فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها والمالكية والشافعية يقولون العلة كونها حليا مباحا وهو موجودة في حلي الكبيرة فهذا القياس غير مقبول لمنع الخصم وجود العلة في الفرع. Oke. Ini apa sih sebentar? La fa'in manahu amkalus batu bin nasi jaza la bi'illatin. Oh ya terus perkataannya tidak dengan ilah wajib bagi mustajil isbat hukum asal dengan nas ya. karena tidak dengan ilah yang bertentangan di antara orang-orang yang bertentangan. Iya.
yang tidak sama dan lah tidak dengan khosemnya. ya, dan tidak di wilayah tabar tuh apa? Tidak dianggap wala Iya, yu'tabar dan tidak dianggap hujjah menurut ulama tahqiq. Nggak tahu ya. menurut ulama-ulama tahqiq. Iya. Menurut ulama tahqiq, Kalau menurut ulama tahqiq tidak akan sempurna kias. mm, Dan masuk dalam hal ini dua bentuk. Yang pertama ada dua bentuk, betul, dua gambaran. Yang pertama, dua khasam ini bersepakat, bersepakat atas hukum asal, ya haram, sama-sama haram. dan setiap dari mereka mengaku ya, Bukan mengaku, mengklaim mengklaim bahwasanya nas ini tadi tetap dengan ilah, bukan ilah yang asal tahu. Iya, maksudnya gini loh, hukum asal sepakat haram nih, cuman ilatnya beda. Yang satu ilatnya apa tadi ya, apa sih kalau yang di sini, pokoknya yang satu ilatnya A tapi yang satu lagi ilatnya B, jadi beda ilat gitu. Kalau kayak gitu nggak bisa juga kan, nggak bisa jadi kias gitu, harus sama lah. Ya kalau kayak gitu, kalau beda ilat juga sama, itu tidak bisa dijadikan hujah. Jadi kias yang asli itu harus secara hukum asal disepakati bersama, secara ilat juga disepakati bersama bahwa ilatnya tuh ini. Ilat kan wasfun dohirun mungdobit ya, secara definisi kan, sifat yang tampak kemudian mutlak. Mungdobit kui apa ya, nggak relatif gitu loh, harus selalu ada di setiap afrodnya atau selalu terkena gitu loh. Itu ilat. Di sini tuh ilat itu harus sama juga kayak hukum asal gitulah. Kemudian Wa yusama hadal qiyas murakabul asli. Jadi tumpang tindihnya asal, karena ilat yang ada di asalnya itu beda. Kan di ilat itu kan punya dua unsur kan, punya hukumnya haram, punya ilat juga. Ilatnya apa? Tiga sih sebenarnya. Hikmah nanti ya mungkin ya. Hikmahnya apa? Kan ada hikmatul hukmi ya kan. Terus ilatul hukmi sama hukmul asli. Ilatul asli sama hukmul asli. Begitulah kira-kira. Terus litarki bil hukmi, karena tumpang tindihnya hukum. Kenapa hukumnya tumpang tindih? Ya karena dia dibangun dari dua ilat yang berbeda gitu kan. Sulit sih. Ya sini sulit ya. Sulit bab kias, apalagi di bab masalikul ilah. Nggak tahu di sini ada nggak tuh masalikul ilah. Terus contoh sekarang nih, contoh dari surah yang pertama, gambaran yang pertama. Hias perhiasan orang-orang yang balik, dikiaskan. Iya, terus dikiaskan ke perhiasan anak kecil. Betul. Karena tidak wajib zakat. Bukan karena sih, dalam hal sama-sama tidak ada kewajiban untuk zakat. Faraknya mana, anunya mana nih? Faraknya mana, asalnya mana? Faraknya holy balighah. Ya. Asalnya holy sabiyah. Oke. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Malikiyah, hukum asal itu tidak ada zakat pada holy sabiyah. Iya, dan ini mutafak di antara mereka dan di antara Hanafiyah. Tapi Hanafiyah ini berkata bahwasanya ilahnya itu mal lighayri balighah,
malnya ini bukan malnya orang-orang yang balik. Kalau yumkin qiyasul holi ila kabir alai, jadi tidak memungkinkan mengkiaskan holi kabirah kepada holi sabiyah, karena holi balik itu kan udah balik. Dan Malikiyah Syafi'iyah berkata bahasanya ilahnya holi yang mubahan, ilahnya itu bahasanya perhiasan itu mubah, bahwa maujudun bahwa maujudah fi holi kabirah, dan ilah ini terdapat pada holi kabirah. Bahkan kias firman makbulah, dan ini kiasnya nggak diterima karena tidak terimanya karena si pertentangan adanya si Hasan menolak adanya ilah di fara. Iya, kan berarti gimana nih? Hanafiyah mengatakan ilatnya itu mal li ghairi baligh, harta tapi bukan untuk seorang baligh, maksudnya kan untuk sobi kan. Tapi ini si Syafi'i Maliki mengatakan ilatnya itu huli mubah gitu loh. Masalahnya kalau huli mubah Syafi'i Maliki ya itu semuanya ada kan, di anak kecil ada, di anak besar apa sih sobi baliho juga ada. Cuma kalau Hanafi ilat mal li ghairi baligh itu kan nggak ada di sobi gitu loh. Iya kan, li ghairi nggak ada di baligh lah, li ghairi baligh nggak ada di balighnya. Li ghairi baligh kan maksudnya itu sobia. Berarti kan di sini ada perbedaan satu lah di ilatnya, yang Hanafiyah yang sobi gitu, nggak apa namanya ya, yang balik nggak masuk lah maksudnya, karena dia hanya mali ghairi baligh aja. Sedangkan kalau Syafi'i Maliki itu ilatnya huli mubah. Huli mubah ini ilatnya sama-sama perhiasan yang diperbolehkan ya, dan itu tidak ada zakatnya, dan itu bisa dibalik maupun di sobi. Begitulah ya. Itu sih. Nah sebentar. Nah kias seperti juga nggak boleh, karena ada salah satu ulamanya atau khosmaininya itu yang menolak ilat gitu loh. Ya ilat yang baligho ini kan nggak ada, karena dia hanya memperuntukkan li ghairi baligho alias sobi. Seperti itu. Oke, lanjut yang kedua ya. Atau gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu aja, satu kali ini ya. Maksudnya satu surah ini. Setelah itu mungkin udah ya, mau sholat isya soalnya nih. Iya. Terus? Ya. Tanggung soalnya. Yap, terus? Atas hukum asal, kecuali bahasanya ilah yang diklaim mustadir bahasanya itu hadis. Ada gitu. Jelasin aja, nggak paham. Gambaran kedua itu dua khosman itu bersepakat terkait hukum asal, oke? Terus hanya saja ilatnya itu saling mengklaim ada dan tiada gitu loh. Si kubu A mengklaim ilatnya itu nggak ada, di dalil ini tuh nggak ada gitu loh, di nas ini itu nggak ada ilatnya. Kemudian kubu B mengatakan ada kok ilatnya gitu loh. Yang tak mustadil pertama sabit, yang kedua nafiu gitu loh. Oke, gitulah anil asli. Nah ini kias seperti ini murokabul wasaf namanya, karena tumpang tindih hukum yang didasarkan pada sifat yang ditolak oleh khosem. Ditolak apanya? Wujudnya di dalam asal. Menolak wasaf ya. Ilat kan wasfun dohirun mau tadi. Jadi wasaf di sini ya ilat. Seperti itu. Contohnya nih, idza tazawwajat fulana fahiya toliqah.
seorang perempuan menikah tapi dalam keadaan sedang ditalak. Iya kan? Idza tazawwajat fulana fahiya thalik. Ala fulana alati atazawwaj, apa ini? Atazawwa apa? Atuzawwijuha thalik fi adami luzumi tolak ba'da zawaj. Fa in adima tolak fil asli, apa ini? Itu kayaknya yang pertama tuh intazawwajtu fulanatan fahiya taliqun. Oh, alah. Intazawwajtu ya, ini ya. Iya. Intazawwaju fulana fahiya thalik ala fulana alati atazawwajuha talikun fi adami luzumi talaqi ba'da zawaj. Fa in adima talaq fil asli. Apa ini maksudnya? Aku nggak tahu nih. Jadi dia tuh ngatain, dia berkata kalau misalnya dia mau menikah sama orang, maka dia akan tolak dia. Padahal dia mengatakannya belum nikah. Oh iya. Terus fa in adima Fi adami luzumi tolak ba'da zawaj, tidak adanya tolak setelah zawaj. Fa in udima Iya. tolak fil asl. Fa inna adama tolaki fil asli muttafaqun alaih. Iyalah, kan kalau udah dinikah nggak ditalak kan, gitu kan maksudnya. Wa syafi'un yakun al ila fil asli ta'liqu talaq qabla milkil mahalli. Iya, maksudnya gini kan, aku akan menikah dengan seorang perempuan tapi nanti dia langsung tertalak gitu loh. Iya kan, kayak gitu kan. Dan ini nggak mungkin lah, kan kalau udah dinikah ya udah nikah kan. Nah di sini ini anunya apa ya, apa namanya, asal faraknya ya, ilat fil asli itu apa, menggantungkan talak sebelum memilikinya gitu kan, sebelum menikahinya lah lebih tepatnya kan. Dan Maliki Hanafi mengatakan ilatnya itu nggak ada di sini gitu loh, nggak ada fil asli di dalam asalnya. Asalnya berarti apa di sini? Ketidakbolehan menikah gitu ya, dalam keadaan taklik gitu loh. Li'anal asla alati huwa fulana alati atazawajuha talikun la ta'liqa fihi aslan wa innama huwa tangjizu talaq ajnabiyah wa yan kalau kana fi talik atazawujiyah la talaqtu bada tazawuj ilal far'i. Wah, aku kurang tahu sih ini sih. Coba nantilah saya pikir-pikir dulu ya. Saya ulik dulu permasalahannya nih. Iya. Oke. Baik. Ya udahlah ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan, dan mohon maaf barangkali ini kurang dan lain sebagainya, ada kata-kata yang salah. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu marah.